khafi. Dan sebahagian daripada akibat buruk yang diterima oleh orang-orang yang riak sudah kita baca di pertemuan yang lalu. Seperti misalnya orang yang riak dalam salat. Kita sudah baca ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Itu orang-orang yang ketika salat mereka riya, mereka memperlihatkan amal mereka kepada manusia yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis yang kita baca kemarin bahawa Nabi Rasulullah bersabda kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, sesungguhnya Allah menciptakan 7 lapis langit, menciptakan 7 malaikat sebelum menciptakan 7 lapis langit. Jadi setiap malaikat itu berdiri di masing-masing pintu langit. Jadi langit ada 7 lapis, di masing-masing lapisan itu di pintunya ada malaikat yang menjaga. Nah, lalu apa yang terjadi? Malaikat hafazah, malaikat membawa amal, itu malaikat hafazah namanya. Malaikat hafazah pun naik jika matahari terbenam, membawa amal seorang hamba yang dia lakukan sejak dia bangun sampai ke waktu matahari terbenam. Kita bangun jam 6, mulai jam 6 sudah dicatat. Ada bangun jam 4, aktivitas kita sudah ditulis. Mungkin tahajud, baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Lalu malaikat itu membawa pahala dari amal yang dilakukan oleh hamba tersebut. Di sini disebutkan, Nabi sabdakan kepada Mu'ad, kanuri syamsi. Dia berkilau laksana sinar matahari. Dia mungkin dibungkus, dibalut atau ditempatkan dalam sebuah tempat. Malaikat itu membawanya dengan senang. Karena amal itu bersinar dia, bercahaya seperti cahaya matahari. Kemudian begitu sampai dia di pintu langit pertama, maka malaikat penjaga langit itu berkata, apa yang kau bawa? Malaikat itu mengatakan, aku membawa amal si fulan. Kata malaikat penjaga langit itu, dia tidak baca Arabnya lagi, bawa turun kembali amal ini dan lemparkan ke mukanya. Campakkan ke mukanya. Jangan bawa, tidak boleh melewati pintu langit ini. Kemudian malaikat itu bertanya, kenapa demikian? Kenapa amal ini tidak boleh dibawa? Malaikat itu menjawab, karena dia pada hari tadi, dia tadi melakukan ghibah. Allah Subhanahu wa taala melarang aku membawa amal man irtaban nas, yaitu orang-orang yang ghibah kepada manusia. Bapak Ibu sekalian, masalah ghibah ini, biasanya orang yang ghibah dia merasa dirinya benar. Karena yang dia ceritakan itu benar. Padahal orang yang ghibah itu, Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan pintu langit pertama, lapisan langit pertama amalnya tak lewat. Salatnya, kalau besok Senin dia berpuasa, dia baca Quran, dia iktikaf, dia ikuti pengajian. Tapi sorenya, gara-gara dia ghibah, amalnya tak diangkat. Lalu apa yang dimaksud dengan ghibah? Kita sudah sering mengulang kajinya, cuma kita ulang kembali. Ghibah itu adalah menceritakan keaiban seseorang, walaupun itu aib dosa. Menceritakan kekurangan seseorang, keburukan seseorang, walaupun keburukan itu keburukan dosa. Ada orang kita tahu dia melakukan korupsi, lalu kita ceritakan kepada orang lain. Apakah itu ghibah? Ghibah.
Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, orang yang korupsi memang sudah salah. Kita jangan sampai menjadikan momen dia korupsi itu kesempatan untuk menghilangkan amal kita. Lalu bagaimana juga dia telah korupsi? Ada prosedurnya, ada mekanismenya. Pertama kita kirim surat ke yang bersangkutan, boleh. Surat mengingatkan bahwa korupsi itu adalah dosa, bahwa korupsi itu siksaannya adalah bulan, bahwa korupsi itu membuat orang lain jera. Gara-gara engkau korupsi membuat hak orang lain terabaikan. Oh, tidak mungkin. Saya kirim surat pun tidak mungkin sampai kepada dia. Ada enggak cara lain? Tak ada. Doakan saja. Ya Allah, orang-orang yang sudah korupsi di negeri kami ini, sadarkanlah mereka ya Allah. Berikanlah hidayahmu kepada mereka. Jadi amal kita tidak terganggu. Coba, kalau boleh bapak-bapak tolong jawab kalau mau dijawab. Ibu-ibu dijawab juga. Kalau mau dijawab, tidak dijawab pun tidak apa-apa. Tapi kalau bapak-bapak mau jawab, nampaknya lebih tepat. Ada orang yang korupsi di tingkat pusat sana. Tingkat nasional. Dalam berita disebut sekian triliun. Sekian puluh triliun. Lalu kita ceritakan. Ada enggak faedahnya? Apa dia akan berhenti dari korupsi dengan gara-gara kita cerita? Coba ibu-ibu, kita ceritakan di sini. Apakah orang yang korupsi itu akan berhenti? Tidak. Lalu apa faedahnya? Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Kalau kita menjadikan dia sebagai contoh untuk pelajaran kepada anak-anak kita, itu ghibah yang dibolehkan. Ada sahabat anak kita masih kecil. Dia punya seorang teman. Temannya itu tidak salat. Ayahnya juga tidak salat. Ibunya juga tidak salat. Kita ingatkan anak kita. Kira-kira begini, nak, itu kamu hati-hati berkawan sama dia ya. Jangan sampai kamu tidak salat seperti dia. Jangan sampai kamu tidak salat seperti ayahnya. Jangan sampai kamu tidak salat seperti ibunya. Itu bukan ghibah. Kalaupun itu ghibah yang dibolehkan karena untuk memberi pelajaran. Ada orang yang suka ngambil punya orang. Kita kedatangan tamu. Bismillah. Kita punya jam yang lumayan mahal. 10 juta harganya. Pada saat itu kita simpan di atas meja lemari buku. Lemari buku di ruang tamu, kita taruh di situ. Kita kedatangan tamu orang yang kita kenal. Lalu kita sambut, kita kasih minuman, kasih makanan, snack, mungkin apa yang ada di rumah, kita sajikan. Ketika kita ke dapur, ke ruang kita ngambil minuman, ngambil makanan, nggak ada orang lain di ruang tamu, hanya dia yang ada. Kira 1 jam setelah dia pulang, kita mau berangkat, cari-cari jam nggak dapat. Kita buka CCTV, karena kita yakin kita taruh jam tadi di atas lemari buku. Kita yakin bahwa jam itu pasti ada yang pindahkan. Kita belum berprasangka bahwa jam ini dicuri. Ada yang pindahkan. Kita buka CCTV, terlihat tamu itu yang ngambil. Waktu kita ke dapur, terlihat di CCTV, dia tengok kiri kanan, ngendap-ngendap, ngambil jam, masukkan dalam kantongnya. Masukkan dalam tasnya. Lalu kita kasih tahu sahabat-sahabat kita. Kak, nanti kalau si Fulan ke rumah hati-hati ya. Agak panjang tangan. Pak, kalau si Fulan ke rumah hati, itu tidak ghibah. Kalaupun itu ghibah, itu bukan ghibah yang berdosa. Menceritakan kekurangan orang juga. Jadi akan mendatangkan manfaat kepada yang lain. Ada orang yang korupsi, kita beri pelajaran kepada anak kita yang baru lulus sebagai pegawai negeri. Nah, kamu kalau jadi pegawai negeri, kamu harus jujur. Masuk kantor harus jujur, karena kamu digaji untuk kerja. Di jam dinas kamu jangan datang ke undangan.
Karena kamu digaji bukan untuk menghadiri undangan. Jangan seperti si Fulan. Dia setiap ada undangan selalu jam 11 jam kantor. Tak boleh nak, itu dosa. Apakah itu riba? Bukan. Dan kamu harus bersih. Jangan ambil yang selain pada hakmu. Kamu ambil yang hakmu saja. Kamu ambil banyak-banyak, mau dikemanakan? Di samping haram. Jangan seperti si Fulan yang sudah sangat populer, bahawa kalau dia yang kelola uang pasti hilang. Tujuan untuk beri pelajaran kepada anak. Itu dibolehkan. Tapi kalau cerita, kamu tahu tak? Tak ada apa. Si Fulan tu korupsinya besar sekali. 10 triliun. Apa faedahnya? Tak ada faedahnya. Ini yang ada, kita yang melarat. Amal kita sudah sedikit. Saya rasa amal kita tidak banyak-banyak sekali, Bapak Ibu. Walaupun mungkin ada di antara manusia sekarang merasa amalnya sudah banyak. Sudah salat 5 waktu di masjid, merasa amalnya sudah banyak sekali. Padahal misalnya Syekh Ibrahim bin Adham, seorang sufi, beliau tak pernah berhenti beramal. Kehidupan beliau 24 jam semuanya bernilai ibadah, tidur pun menjadi ibadah. Tapi beliau masih menangis. Ketika membayangkan kuburan, beliau membayangkan kuburan sebuah tempat yang sangat menyeramkan, sebuah tempat yang sangat menakutkan. Kalau amalku yang sedikit ini tidak diterima Allah, apa jadinya? Itu sudah 24 jam beramal, masih merasa amalnya sedikit. Maka kita jangan merasa amal kita banyak, Bapak Ibu. Amal kita sedikit, dan memang kenyataannya sedikit. Jangan sampai amal yang sedikit terhambat lagi gara-gara riba. Jangan. Maka Bapak Ibu, saling mengingatkan. Kita tahan. Karena kesempatan riba itu memang ada di mana-mana. Kita datang ke undangan, ada kesempatan untuk riba. Macam caranya. Ada acara di gedung, kita diundang. Datang kita. Begitu datang, pra-pru. Di undangan rata-rata dia dituliskan jam 11. Jam 11 kan? Kita datang jam 11 lewat 15. Ternyata belum siap. Begitu kita datang, yang nyambut tamu, Pak silakan duduk dulu Pak. Mungkin setengah jam lagi baru siap Pak ya. Mohon maaf Pak. Kita buru-buru. Mungkin kuah belangong kan masak. Pulai kalau masak dia pegang. Kau kan masak kuah belangong. Lu menunjuk kanuri kuah belangong. Hanji Pak hana mangat. Kamu belum siap mandum kau siap. Duduk situ hanji mutu Pak anda balik. Apa jangan balik lah. Dah jadi orang lain. Keluar dari situ mengerutulah kita. Memang bapaknya nyo kanuri hana beres. Ni pun cik undang kau pos sebelah. Makanan mau siap belum? Kan masalah. Itu sudah masalah. Dijawab sama orang yang dengar. Memang yang ke anak mau pecapi. Pergi kau nyanduk. Itu sudah panjang lagi. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini pelajaran bagi kita bersama. Mudah-mudahan ya kita bisa ingat ya bahawa jangan riba. Lalu kalau dia tidak riba, selamat. Langit pertama dia lewati. Kan malaikat bawa terus nanti sampai di langit kedua. Lalu apa yang terjadi? Qala wa tasudul hafadhah bi amalin salih min amali 'abdi dan seterusnya. Lalu malaikat hafadhah pun melanjutkan membawa amalnya sampai dia dihentikan oleh malaikat penjaga langit kedua. Lalu malaikat itu berkata, berhenti dulu. Apa itu? Oh, ini amal si Fulan. Tadi dia melakukan banyak amal. Ada salat duha, ada subuh berjamaah, ada puasa, ada baca Quran, ada zikir, ada sedekah dan sebagainya. Oh, mau turun lagi? Campakkan amal ini ke mukanya. Kenapa malaikat pembawa amal itu bertanya? Karena dia beramal untuk memperlihatkan kepada manusia. Dan Allah, amarani Rabbi, Tuhanku perintahkan aku agar aku tidak meloloskan amal yang melakukan yang melakukan amal karena mengharapkan kemegahan
karena mengharapkan pujian, karena mengharapkan sesuatu dari manusia. Apakah itu namanya pujian, sanjungan, dan sebagainya. Yang berbahaya riya, Bapak Ibu. Ini kita sudah duduk di sini. Ini sudah besar sekali sebenarnya pahalanya. Luar biasa. Tapi begitu terbesit riya, ada tujuannya. Selain daripada tujuan mendapatkan pahala dari Allah, dia mengharapkan sesuatu daripada manusia, itulah riya namanya. Bisa riya itu kepada saya. Ini Ustaz paling sering lihat ke saya. Kalau saya enggak datang nanti enggak enak. Saya datang saja. Berarti ujungnya biar enak kan? Atau kepada kawannya. Kepada siapa yang ada di antara jamaah yang hadir. Ya, itu termasuk riya. Atau nanti tahun depan saya maju sebagai calon apa. Supaya jamaah masjid milih saya harus datang. Saya harus baik. Itu riya juga. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ketika amal kita lillahi ta'ala, secuil amal kita, sedikit amal kita, balasannya luar biasa. Luar biasa balasannya. Satu saja misalnya, bismillahirrahmanirrahim. Makan bismillah, pakai pakaian bismillah, minum bismillah, berkendaraan bismillah. Entah ada di antara kita yang sudah berhasil praktik. Ya, ambil kunci kereta bismillah. Colokkan kunci kereta ke dalam ke dalam lubangnya bismillah. Putar kunci bismillahirrahmanirrahim. Masukkan gigi kalau kereta manual bismillahirrahmanirrahim. Tarik gasnya bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Tapi biasanya lupa. Lupa Bapak Ibu. Ibu-ibu lupa, ingat? Kalau lupa masih sama seperti saya berarti. Saya masih banyak lupa juga. Tak ingat. Bahkan kadang-kadang yang paling kita sedihkan, makan pun kadang tak ingat bismillah. Kakak Pak, silakan Pak, silakan. Kakak Pak, dengan mengucapkan bismillah, silakan Pak. Kerana baca dia buat mengucapkan bismillah. Beliau orang yang dengar pun nak baca bismillah, gagak tangget Pak sama-sama. Coba julak-julak Pak. Itu akibat lupa Baik, jadi yang kedua, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, di pintu langit kedua, malaikat yang menjaga di sana akan membuang amal dari setiap hamba yang amal itu dilakukan untuk memperlihatkan kepada manusia. Baik, kemudian bila dia selamat. Tadi pintu langit pertama diperiksa ghibah, tak ada ghibah, selamat. Di pintu langit yang kedua diperiksa ikhlas. Ikhlas, tidak ada riya, tidak berharap sesuatu dari manusia dengan amal itu. Berarti dia selamat lalu dibawa. Nanti sampai kepada langit ketujuh kita tanya, amal kita selamat tak? Ini sampai di sini amal kita hari ini. Di bawah tadi, pas matahari terbenam, semua malaikat itu membawa amal kita. Dua tadi mudah-mudahan kita sudah selamat. Kalau hari ini kita ada ghibah, Masya Allah, amal hari ini tak selamat. Kalau ada yang kita lakukan hari ini riya, amal yang riya itu tak selamat. Kalau dua itu sudah selamat, ghibah tidak, riya tidak, dibawalah menuju ke atas terus sampai kepada langit yang ketiga. Singkat cerita, sampai di pintu langit ketiga, malaikat menjaga pintu langit ketiga bertanya, ini apa? Apa yang kau bawa? Saudaraku, begitu kira-kira. Malaikat menjawab bahwa ini adalah amal si fulan. Dia sudah lewat dari pintu langit pertama karena dia tidak ghibah. Dia lewat di pintu langit kedua karena dia tidak riya, dia ikhlas. Nah, ini aku membawa. Tunggu. Kata malaikat. Oh, bawa turun lagi. Buang amal ini. Lemparkan ke muka orang yang melakukan amal ini. Kenapa kata malaikat? Pembawa amal, malaikat itu mengatakan bahwa dia sombong. Allah perintahkan aku agar tidak aku loloskan amal orang-orang yang sombong.
Ini cukup berat jemaah sekalian. Saya 3 malam yang lalu lebih kurang sampai ditanya, tunggu, gimana cara mengambil sombong? Bagaimana caranya supaya kita tidak sombong dan bagaimana caranya supaya kita tidak pamer? Saya menjawab, nampaknya, ini mohon maaf saya bilang, kalau seukuran kita, seukuran saya mau bersih sebersih-bersihnya dari sombong, nampaknya tidak bisa. Ibu-ibu bisa? Bersih sekali dari sombong. Tidak ada rasa sombong. Tidak ada rasa bahwa dia lebih hebat daripada orang lain. Bisa Bapak-Bapak? Kita punya rumah yang besar. Lalu kita bertamu ke rumah sahabat kita yang rumahnya kecil. 1 kamar. Dindingnya disekat dengan triplek. Bisa nggak kita tidak merasa bahwa rumah kita lebih bagus, rumah kita lebih hebat dari rumah dia? Bisa tidak? Kita punya mobil bagus. Di samping mobil kita tiba-tiba masuk mobil yang mungkin harganya 8 juta, 6 juta. Dah propos di sana sini, mobilnya jelek, berasap lagi. Bisa nggak kita tidak merasa bahwa mobil kita lebih hebat daripada mobil orang itu? Memang itu belum sampai kepada takabur, tapi itu disebut dengan ujub. Yang saya khawatirkan, di sesama penumpang mobil itu saling bicara. Alah, motor bro, luk-luk dia berangkau. Motor mengkurak, kena motor kau, dia haib baju. Yang saya khawatirkan begitu. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana caranya supaya tidak ada, maka saya menjawab, nampaknya sulit. Sulit. Kita jadi atasan, kita punya bawahan. Bisa nggak kita tidak merasa bahwa kita atasan? Bisa nggak kita tidak merasakan bahwa dia lebih rendah dari kita? Sulit. Sulit. Buktinya, maaf, mudah-mudahan tidak kita, ini contoh ke orang. Kita, bukan kita, orang itu, orang-orang. Tidak mau mengucapkan salam kepada orang yang derajatnya di bawah dia. Ketemu cucu, tidak mau kakek baca salam. Harus cucu baca salam ke kakek. Saya kan kakeknya. Ketemu dengan adik, tidak mau abang atau kakak baca salam. Saya kan kakaknya, saya kan abangnya, dia yang harus beri salam ke saya. Ketemu dengan orang biasa yang derajatnya di bawah kita. Jarang orang yang bersedia, orang yang sudah besar ini berani menjulurkan tangan lebih dulu supaya salaman dengan orang itu. Tapi dia berkata, kan dia yang harus minta salaman dengan saya. Kan siapa saya, siapa dia. Nah, tapi kalau ditanya obatnya ada. Apa obatnya? Kalau sudah terlanjur tadi merasa bahwa diri kita lebih dari orang lain, segera istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya Allah, aku mohon maaf ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah. Padahal semua yang ada padaku ini adalah titipanmu ya Allah. Aku punya harta, kau yang titip. Aku punya rumah, kau yang titip. Aku punya pemasukan yang bagus, ini titipanmu ya Allah. Kenapa aku harus sombong dengan titipan? Sahabat kita mau keluar daerah selama seminggu. Dia khawatir meninggalkan mobil di rumahnya. Mobil apa yang mahal ya? Toyota Alphard misalnya. Masih baru. Dia beli 1,5 katanya. M. Dia tidak bawa mobil sendiri karena khawatir dikutablang. Nanti kalau naik jembatan Kepala Hiu, limpung tiba mana Kepala Hiu numpung. Kalau naik jembatan Kepala Hiu takut amblas karena mobilnya besar atau takut tergores kiri atau kanan. Sehingga dia datang pakai mobil sewa. Titiplah mobil itu di rumah kita. Kemudian rumah kita halamannya luas. Tidak ada tenda juga di situ. Kita sering parkirkan mobil di situ. Kak, kami seminggu nggak di rumah. Tolong titip ya, kami titip mobilnya ya. Di tenda itu boleh, nggak usah di garasi. Oh boleh, nggak apa-apa, bawa masuk aja. Lalu kita sombong. Kita yang dititipkan mobil bilang sama orang, mobil baru, mobil orang. Dititip selama seminggu, tapi kita merasa sombong. Wajar nggak? Lagi orang yang sombong dengan titipan orang sakit kepalanya.
Udah putus, sudah banyak urat yang putus. Apa yang sombong itu punya orang dititip. Nah begitulah kita berfikir misalnya, kenapa saya harus sombong? Padahal semua yang ada pada saya itu adalah titipan Allah. Masya Allah, saya hampir lupa waktu. Kita sisa waktu lebih kurang 11 menit Bapak Ibu. Mungkin ada yang kita diskusikan. Tidak mungkin kita habiskan sampai 7. Nanti kita lanjut lagi. Bila ada yang kita diskusikan, silakan. Oh ya, silakan. Ini masalah ghibah tadi saya. Masalah ghibah sekarang ini kan banyak kita melihat informasi-informasi baik itu melalui media-media massa. Kemudian kita duduk kadang-kadang di warung kopi, datang kawan, kasih kita, pulang itu dia mendapat berapa sama ini kepada pribadi. Kemudian ada lagi misalnya seorang pengamat, ya, seorang pengamat atau seorang ahli yang diminta pendapat dia, kemudian dia menguraikan bagaimana soalan korupsi lah, dia menguraikan apakah ini sebuah ghibah atau bagaimana? Baik. Salah satu sifat Rasulullah, fatanah. Susah kita terjemahkan fatanah. Fatanah itu cerdik, mungkin bahasa kita, pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya, pandai mengkondisikan sesuatu sesuai dengan kondisinya. Kira-kira begitu. Rasulullah tak pernah menunjuk orang. Tak pernah Rasulullah menunjuk orang. Tapi Rasulullah selalu mengatakan ada seseorang. Atau apabila seseorang melakukan bulan. Allah pun juga tak menunjuk orang. Mana contohnya? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa saja yang melakukan keburukan, dia akan merasakan pembalasannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu, bagi seorang pengamat dan bagi seorang yang menanyakan, jangan tujukan ke orangnya. Bila ada orang yang melakukan korupsi, lalu dibela oleh institusi tertentu, ya, itu bagaimana? Menurut anda bagaimana? Jadi institusi mana tidak ditunjuk? Kan banyak sekali institusi di negeri ini. Dan siapa pelakunya tidak ditunjuk, lalu dijelaskan, selesai masalahnya. Coba bayangkan bila ditunjuk akan menimbulkan masalah baru. Orang yang merasa dipojokkan pasti dia dendam kepada orang yang memojokkannya itu. Oh, dia pengamat yang dia kuat sekali. Di backup oleh orang-orang kuat di belakangnya. Okey, selama dia masih kuat. Nanti ketika dia sudah tidak kuat, mungkin pada saat itu akan menjadi kesempatan bagus bagi orang yang memang sudah dendam kepada dia. Nanti dia akan lampiaskan dengan berbagai cara. Kemudian mengenai pertanyaan pertama, itulah kesempatan kita berdakwah. Kita sedang duduk di warung, sedang duduk di kafe. Sahabat kita datang, kamu tahu enggak sebulan begini. Sebentar. Ini saling mengingatkan. Mungkin dia hanya itu punya satu kesalahan. Kita mungkin 10. Kita mungkin 15 kesalahan kita. Dan tak ada faedahnya, saudaraku. Mohon maaf. Saya hanya mendengar-dengar dari ustaz yang sampaikan. Jangan kita bicarakan aib orang. Kita bicarakan yang lain saja. Oh, kamu rupanya sudah begini. Mohon maaf. Kita bahas yang lain saja. Dia bahas lagi, alihkan lagi. Sudah 2-3 kali tidak mau dengar. Mohon maaf, saya harus pulang sebentar. Pulang. Jangan karena menjaga perasaan. Ini jaga perasaan sih. Nama mereka tinggal kumpul dia jaga perasaan sih. Jadi kita coba menegur. Dan kalau dia, oh ya juga ya alhamdulillah, terima kasih bang sudah mengingatkan. Oh, besar sekali pahala kita. Jadi jangan terbawa arus. Kan sekarang bahayanya kita kan terbawa arus. Generasi kita terbawa arus. Melihat temannya pakai celana pendek, dia berpikir itu keren. Pakai juga. Dan mungkin kalau ada orang nanti yang berani pakai celana dalam saja, kolor saja bawa kereta, dianggap itu keren, akan diikuti juga.
Seperti itu. Kan saya rasa mabuk-mabuk, anak-anak muda mabuk seperti itu. Anak-anak muda yang pakai apapun namanya itu. Yang main teleran itu. Itu awalnya karena terpancing, terbawa arus. Melihat sahabatnya, dia pikir itu keren. Sudah seperti orang gila nyanyi-nyanyi, jalannya sempoyongan. Oh keren. Kenapa harus keren seperti itu? Padahal baru keren. Ada orang mabuk di sampingnya, dia tidak terpengaruh. Dia akan berpikir, kalau mabuk berarti seperti orang gila. Ternyata kalau mabuk seperti itu ya, jadi bahan lelucon, jadi bahan tertawaan. Aku tidak mau seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang bagus. Jadi insya Allah begitu bang, kita coba dakwahkan. Begitu ada kesempatan, kita coba masuk. Dan jangan pernah berpikir itu bukan kewajiban saya. Tapi yang membuat saya sedih begini Bapak Ibu sekalian. Ini pengalaman saya. Ini yang paling sering, lumayan sering ibu-ibu. Tapi bapak-bapak di bawah itu sedikit. Misalnya ada arisan. Ada arisan. Saya sudah datang. Saya selalu berusaha datang tepat waktu. Saya diundang untuk menyampaikan tausiah jam 2. Maka insya Allah paling telat jam 2 kurang 5 menit saya sudah datang. Misalnya jamaahnya seharusnya ada 40. Sudah kumpul 7 orang. Sudah kumpul 10, 15. Kata yang punya rumah, Pak Ustaz, ini kita molor sedikit ya, karena jamaahnya belum datang. Mohon maaf Pak Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Kami bincang-bincang dulu Pak Ustaz ya. Pak Ustaz silakan diminum, dicicipi apa yang ada. Dikasih kuih lah, dikasih kopi atau apalah. Nah, mulailah saya nguping-nguping. Cerita si Fulan, cerita si Pulin. Entah kemana-mana ceritanya. Padahal judulnya bagus sekali tadi, arisan. Apa itu arisan? Kesempatan atau ajang untuk bersilaturahmi. Itu dari judul arisan itu akan lahir silaturahmi. Kemudian setelah semuanya terkumpul, saya diundang untuk bicara sendiri. Ini sudah Ustaz, ini semuanya sudah kumpul, sudah boleh kita mulai baik. Jadi begitu saya mulai pegang mic, semua pegang handphone. Saya tidak mau. Setelah mukadimah selesai, langsung buat kontrak. Ibu-ibu, saya belum siap bicara sendiri. Kalau ibu-ibu mau kita lanjutkan, simpan handphonenya. Disimpan. Itu disimpan hanya 2 menit. Habis itu dicokeh-cokeh lagi. Saya berhenti. Dari bapak-bapak juga lumayan banyak seperti itu. Tadi subuh Bapak Ibu sekalian, ini sebagai ulangan. Saya kebetulan beri tausiah di jamaah subuh Arafah. Salah satu yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bila kita sudah tidak memuliakan rumah Allah. Dalam rumah Allah, di dalam rumah Allah bincang-bincang masalah dunia. Dalam rumah Allah mainin HP. Maka Allah cabut keberkahan dari kita. Coba bayangkan, Allah cabut keberkahan bersama anak. Anak-anak menjadi anak yang pembangkang semua. Kenapa ya anakku sangat membangkang? Padahal keinginan mereka selalu aku perturutkan. Mereka minta ini, aku belikan. Ternyata Allah cabut berkahnya gara-gara main HP dalam masjid. Allah cabut berkahnya gara-gara dalam masjid bukan ibadah, tapi bincang-bincang masalah dunia. Kalau Allah cabut tetangga, Allah cabut keberkahan bersama tetangga, kita mendapatkan tetangga yang buruk. Allah cabut keberkahan bersama teman, mendapatkan teman yang menjerumuskan kita kepada arah yang tidak baik. Maka Bapak Ibu wajibkan diri kita muliakan rumah Allah. Dari luar, sebelum kita masuk, sudah ada sebuah rasa, aku akan masuk dalam masjid, tempat yang paling mulia di dunia ini, masjid. Kalau masjid yang paling mulia itu 3, yang lain sama semua. Nomor 1 Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Itu kalau sekali salat di Masjidil Haram dapat pahala seperti 100.000 kali salat di masjid lain. Salat di Masjid Nabawi 1 kali di sana sama seperti 1000 kali di masjid lain. Salat di Masjidil Aqsa 1 kali di sana sama dengan 500 kali di masjid lain. Kalau masjid lain semegah apapun sama. Masjid kita dengan Masjid Raya, dengan Masjid Istiqlal, dengan Masjid di Brunei Darussalam, dengan masjid di Malaysia, apa namanya itu? Putrajaya. Katanya megah sekali, hebat sekali. Sama.
tingkatan ibadahnya sama. Jadi muliakan rumah Allah Bapak Ibu. Maka saya juga mengajak jamaah loh di tempat lain. Kalau boleh, makan-makan jangan dalam masjid. Buat kenduri maulid jangan lagi dalam masjid. Maaf, saya bukan menggurui. Saya sering hadir ke undangan maulid dalam masjid. Masya Allah, hancur. Alih pupui pegah dalam masjid, raya. Rusak kemuliaan masjid. Hilang kemuliaan masjid. Kalau menikah itu mungkin kita perlu kontrol. Perlu ada satu panitia laki-laki, satu panitia perempuan, dia khusus kontrol. Mohon maaf Bapak-bapak, jangan bincang-bincang. Kita ikuti acara ini dengan khidmat. Tapi punya maulid mana mungkin. Kita punya halaman yang sangat luas, pasang tenda yang penuh. Siapapun, tak ada VIP, non-VIP, sama kan tu. Mungkin tak pergi VIP bak undangan tu. Bak tikar. Ya? Atau lauknya. Samakan di situ. Ini maaf, saya bukan menggurui. Tapi untuk menjaga, maaf. Termasuk ketika saya pernah juga makan bersama di masjid kita. Ya Allah, Ya Rabbi, hancur menurut saya. Bukan kita yang hancur, orang-orang yang kita undang itu. Lalu yang kita khawatirkan, karena kita yang buka kerannya, takut lagi bahasa Aceh tu. Si mat dalau, si dong kero, si peh bajo, sama rata. Maka untuk antisipasi itu buat jadi luar. Cukup insyaAllah halaman. Parkir buat di luar, di situ pasang tenda, bertangkan tiket, duduk di situ. Aman. Jadi, ya mudah-mudahan ya. Tapi sekali lagi, bukan menggurui. Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu 1 menit lagi, kita bulatkan lagi lah lebih kurang bahasanya. Maka 3 perkara tadi kita sudah boleh ingat-ingat Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ghibah, amal kita di hari itu tak melewati pintu langit pertama. Kalau kita tidak ikhlas, maka amal kita tidak melewati pintu langit yang kedua. Kalau kita sombong pada hari itu, kalau kita belum istighfar, belum bertobat kepada Allah, maka amal kita tak akan melewati pintu langit ketiga. Dan ini penting Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling penting, kita lebih banyak menyenter diri kita. Jangan melihat si fulan kok bisa, jangan kok ke orang lain. Ambil senter diri kita. Nah, sehingga membuat semakin ada rasa takut kita terhadap kemurkaan Allah, sehingga kita lebih waspada, lebih semangat untuk melakukan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa khatam majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.